Oke, selamat pagi teman-teman. Di hari ini saya bahas case kemarin ya. Case-nya dari peserta Tempo kemarin. Cuma salah karena itu Tempo BI, beliau share data uh, untuk combine ya, itu data market portfolio. Jadi saya nggak terlalu bahas di dalamnya. Jadi di video ini saya bahas case beliau gitu ya. Gitu. Case gitu teman-teman. Ada dua folder. Ini ada file 2024 ya. Ada file 2025 gitu ya. Dalam folder ada beberapa file lagi gitu ya. Poinnya adalah ketika digabungkan, beliau pengennya ini, bulan sama tahun ini membentuk suatu kolom baru. Ada bulan, ada tahunnya gitu ya. Gitu. Jadi digabungkan muncul kolom baru di dalam kolom tanggal yang terdiri dari bulan sama tahun ini gitu ya. Di kedua file gitu ya. File 24 sama file 2005 gitu ya. Gitu. Walaupun sebenarnya pengolahannya lebih gabungan lebih enak gitu ya. Artinya ada gabungan dari folder 24 dengan 2005 gitu ya. Juga apa? Kita bahas di sini. Jadi saya ngelakukannya pakai Power Query ya. Nah, Power Query-nya saya ke Power BI ini. Walaupun di Excel bisa gitu ya. Yang pertama adalah poin adalah saya import kedua file-file yang ada di dua folder tadi ya. Saya mulai yang file 2004 nih. Saya pilih more, ya, saya pilih folder gitu kan, saya pilih connect. Biasa. Nah, lokasi saya 2004 lihat saya klik sini, saya klik kanan, saya copy address, ya, saya pastekan di Power BI sini. Saya pastekan. Saya oke. Akan muncul tambah gini yang dari memberitahu bahwa ini adalah dalam foldernya ada beberapa file gitu kan ya. Gitu. Yang penting pastikan teman-teman sini nggak muncul gambar dolar ya. Lalu artinya kemungkinan ada file Excel lagi kebuka gitu kan ya. Jadi kalau main folder pastikan teman-teman nggak ada yang kebuka filenya ya gitu. Atau misal sudah di close tapi masih muncul nih kayak report misal sales dollar gitu kan ya. Itu kalau nggak masih muncul juga tapi sudah ada close itu namanya change ya. Kalau change biar aja. Oke. Kita gabung lagi teman-teman ya. Saya combine and transform data. Saya gabungkan tapi tampilan pengen di Power Query. Maka saya pilih transform data. Kayak gitu. Untuk ini ya, kita oke Anda menggabungkan apa nih sampel filenya gitu kan ya. Saya pilih satu file ini gitu kan ya. Gitu. Mengenai apa sampel file teman-teman ya, itu ada di materi sebelumnya ya. Saya pelajari aja. Ya, ini adalah data model teman-teman ada dalam Word Sales ya itu. Jadi semua file itu ada Word Sales maka data itu akan digabungkan. Ini previewnya saya pilih oke. Akan muncul tampilan seperti ini. Tampilan di Power ya. Tampilan di Power ini. Tampilan seperti ini pun. Ya. Oke, kita berhasil import data 2024. Sekarang kita import lagi data 2025 ya, tapi saya ngekonnya dari Power ya. Cari di home sini, saya pilih new source ya, saya pilih more ya. Kalau Anda pakai Excel, new source di belakang kanan ya. Kalau Anda pakai Excel, Power di Excel ya. Bisa pilih folder, saya pilih connect ya. Saya import ya folder ini ya 2005 ini saya double klik dulu biar buka posisinya. Saya copy address-nya, saya klik kanan, saya copy address. Ya, saya paskan di sini. Seperti oke. Berarti munculnya combine transform ya. Karena di Power Query ini. Ke sini. Jadi muncul di sini query gabungan ya. Pilih tab file, saya pilih aja, saya pilih sheetnya ini. Kayak gitu. Munculnya query kedua ya. Ini data gabungan 2024, ini gabungan 2025 gitu ya teman-teman ya. Nah, ini kebetulan header sama ya. Tapi nanti case-nya teman-teman kalau Anda sudah Power Query, ya misalnya pada obat nih kolomnya A, B, C. 2005 kolomnya A, B, C, F, G. Ketika gabungkan, maka semua kolom bakal muncul ya. Kalau Anda posisinya sudah Power Query. Oke, saya gabungkan ya. Saya gabungkan 2025 ke dalam 2024 ya, tapi sebagai query baru teman-teman atau tabel baru. Caranya adalah saya klik mana aja bebas. Saya pilih home sini, saya kanan, ada nama append queries, saya pilih append queries new. Kayak gini. Artinya saya gabungkan menjadi query baru atau tabel baru gitu kan ya. 24 1 2002. Ini ya. Gitu. Kalau buangnya tinggal klik sini, mau dibuang gitu ya. Atau urutannya mau diubah gitu kan ya. Kan di sana. Saya pilih oke gini kan, maka muncul query gabungannya atau tabel gabungan namanya append. Seperti gitu. Nah, di sini kita tambahkan kolom baru. Kolom tanggal dari tahun sebulan ini ya. Pertama, saya sudah nggak rusak nih ya, saya klik kanan aja. Saya duplicate ya, saya pilih duplicate. Nah, di kolom ya. Berikutnya satu ya. Saya mengambilin teman ya, mengambil tahun 2004 ini ya.
Caranya saya klik kanan, saya pilih split column, saya pilih non digit to digit ya. Akan muncul nih. Non digit itu artinya teks. Di dalam ada angka gitu ya, jawaban ini gitu ya caranya. Berikutnya sambil tahu nih ya, ini ada review-nya gitu ya. Jadi ada suatu file revisinya gitu ya. Nggak masalah sambil tahu aja ya. Karena caranya saya klik kanan artinya angka mau sambil. Saya klik kanan, saya split kolom, saya pilih digit non digit. Dari angka ke non digit karena awal itu adalah angka. Ini hasilnya. Ya. Berikutnya berhasil berikutnya sambil bulan nih ya. Bulan Februari nih. Februari, Maret gitu ya. Gimana caranya? Saya klik kanan, saya pilih split column karena posisi di kanan, saya pilih baby limiter, ya. Saya pilih sini nih yang spasi ya dari yang right, karena ngambilnya yang dari kanan ini ya gitu ya, kayak itu. Nanti hasilnya seperti ini teman-teman, maka muncul masih kosong ya. Berarti kenapa? Kemungkinan ada spasi gitu kan ya. Berarti caranya kita batalin ya. Kita balik cara ini, kita batalin dulu ini. Makanya sebelum kita pisahkan kita trim dulu ya, kita buangkan spasi berlebihan. Caranya saya pilih home, transform, saya pilih format, saya pilih trim, ya. Lalu saya split. Klik kanan, saya split kolom, saya pilih baby limiter, spasi dari arah kanan. Oke itu. Maka baru terpisah dia tadi. Ya. Oke, itu nggak terpisah kenapa? Setelah Februari ada spasi gitu kan ya, maka nggak jalan dia. Maka kita trim. Maka muncul gini. Nah, saya berikutnya adalah kita terjemahkan nih Februari ini bulan 2 ya, Januari 1 gitu kan ya. Kita bikinlah kayak ini ya nih. Kita kolom baru, kita gunakan fungsi if, ya. Fungsi pada sini ya, naik fungsi kolom. Ya, bagi teman yang uh, jelimet ke bawah semua kolom, gunakan fungsi kolom. Ya, cara gini. Kita bikin di kolomnya, bikin kolom misalnya kolomnya bulan. Ya. If apa? Jika di kolom ini ya, kolom ini, kolom 1, 2 ini mengandung konten kata-kata Jan, ya, buat sebenarnya sama ya, kita kasihkan 1. Saya kasih kode 1 gitu ya. Hit close lagi, masih sama ya, source name 1, 2 ini 2 konten lagi ya, dan bikin tab gitu ya, Februari itu nih, kasih kode 2 ya, sesuai data ini ya teman-teman ya. Anda bikin sampai Desember ya, jadi nanti hasilnya kurang lebih ya, sebentar spending dulu ya. Jadi hasil kurang lebih ini hasilnya nih, hasil kurang lebih nanti hasilnya kayak gini ya. Nah bikin ini ya, ini ya konten Januari, Februari, Maret, April gitu ya, Mei, Juni, sesuai dengan datanya. Kalau bahasa Inggris Mei gitu ya, kayak gitu. Kalau perlu ada tambahkan nih, ada tambahkan ya, Oktober, November, Desember, Desember ya. Tambahkan lagi nih, kalau dia Mei, kalau tidak ada yang ngerti bahasa Indonesia, Mei nanti bulan 5 gitu ya. Agustus bulan 8 gitu ya. Agustus, Oktober ya. Kalau Inggris kan OC, pakai OC ya, ini pakai OK gitu ya, kayak gitu. Bikin sampai ini teman-teman. Sisanya 0 gitu ya, 0. Ya, gitu ya. Itu contohnya. Oke. Saya bilang ya, saya agak cepat ini nih. Oke, teman-teman. Jadi, kalau udah bikin ini ya, begini ginian dia lengkap nih. Ya, mungkin Desember ya. Jadi jika source number ini ya tertulisnya Desember, deck itu yang mengandung kata deck berarti 12 gitu ya. Dan seterusnya ini. Ya, mungkin juga Mei gitu ya, kalau saya yang itu bahasa Indonesia gitu ya. Jadi kalau Mei 5, kalau Agustus ini 8, Oktober 9 gitu ya. Sisanya S-nya 0 gitu ya, kayak itu. Jadi kalau dia masih error, jadi hasilnya kalau dia ada kelihatan error, berarti itu ada bulan yang detect gitu ya, kayak itu. Apakah bulannya bahasa Mandarin, Jepang gitu ya, kayak itu. Sesuaikan dengan datanya ya. Sip, oke nih. Kalau langsung detect teman-teman ya, kayak gitu. Ya, ya langsung gini. Ya. Kalau ada yang gini ya, kayak temen gini ya. Ini kali ini beginian ya. Next teman, kita harus ubah data ini menjadi bentuk whole number ya, bilang bulat ya. Maka saya klik sini bulannya harus bilang bulat. Saya pilih whole number. Kayak gitu. Lalu tahun tadi, ya ini nih, harus dia bilangan bulat juga nih. Sudah, ini udah bilang bulat ya. Kayak gitu. Terus saya berikut ini yang source kita buang nih. Saya klik sini, saya klik ini, saya buang. Jadi kolom kolom rebutan tadi kita buang nih. Cara buangnya tinggal klik ke sini, tekan kontrol ya, klik kolom mana lagi gitu ya, kayak gitu. Ya, sama ini klik ini, saya klik kanan, saya remove kolom gitu ya, kayak gitu nanti. Oke, kita muncul ginian ya. Ini nggak masalah mau ada ganti namanya, nggak perlu masalah. Oke, berikutnya kita bikin kolom bulan ya. Anda pilih kolom, Anda pilih custom kolom,
Di Excel teman-teman kalau bikin kolom, makanya nama fungsinya adalah date. Di sini teman-teman Anda perlu tambahkan pagar date. Date-nya pasti kecil ya, gitu. Karena for query kayak Python urutnya kecil gitu kan ya. Date urutannya sama kayak di Excel, tahun, bulan, tanggal. Tahun diwakili oleh kolom source name ini. Source name copy 2 ya. Saya double klik ya, boleh double klik, boleh insert ya masalah. Koma, lalu bulan, bulan itu kolom ini, kolom bulan, saya klik sini, insert. Nah, tanggal teman-teman bebas. Anda boleh tanggal 1 sampai tanggal 28 ya. Saya 1 sampai 28 ini saya bikin tanggal 20 gituan ya, gitu. Gitu ya. Karena kan tanggal itu paling dingin, paling satu ya. Kalau 29 itu kadang ada tanggal Februari dan nggak ada tanggal 9. Jadi pasti kan tanggal 1 sampai tanggal 28 gituan ya. Itu ringnya. Sampai oke teman-teman akan muncul kolom baru ini. Ya ganti ini tipenya, ganti tipenya, date gituan ya. Sudah, buang kolom year sama month tadi. Dari kanan, remove kolom. Ya. Nanti jadi ketika Anda ekspor ke ekspor BI, Anda tinggal selesai ini, Anda tampung, aku mau ganti nih ya, saya ganti nih. Nama ini, boleh jangan append gitu ya, misalnya gabungan. Anda klik sini teman-teman, gabungan. Yang pertama. Yang kedua, karena asal kolom gabungan, maka saran saya tahun 2024, query 2024 ini sama 25 kita hide-nya ya. Jangan munculkan di Power Query, di Power BI ya. Caranya, Anda klik kanan, Anda enable, Anda matikan. Ini Anda enable, Anda float-nya, Anda buang gitu ya. Jadi, candanya kasih miring nih. Gitu contohnya. Selesai, kita ekspor ke Power BI. Pilih Home, pilih Close and Apply. Maka saya langsung muncul di Power BI hanya kolom gabungannya aja gitu nanti dia muncul ya. Terus nanti dia muncul. Yang di nah, tadi ya, jadi kalau mau analisis bulannya ya kayak biasa gitu ya. Karena saya sudah bergabung semua gitu ya, teman-teman. Ya, ini contoh data tadi temennya sudah ekspor ke Excel, ke Excel Power BI, makanya saya gabungannya ya, gitu ya. Ini change. Oke temannya, ini ya contoh data yang sudah gabungkan ya. Ini source ini nama filenya, untuk desa, kolom produk, kuantiti gitu ya. Nanti yang kita bikin ya, date-nya ya. Dan tampilan mau Anda ubah ke bentuk yang misal pengennya bulan tahun aja. Nah, sini teman main informasi yang beginian ya. Contohnya ini ya, ada macam-macam nih ya. Gitu. Mainkan informasi apa gitu, misalnya formatnya gitu ya. Bulan smartphone ada semua di sini. Oke, ya, semoga bermanfaat ya. Oke, jangan lupa subscribe ya di channel. Oke, terima kasih.